أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, masih dalam Kitabut Thaharah. Kita masuk hadis yang ke-15 atau ke-16 yang akan beliau sebutkan terkait hukmul istinja bil ma, hukum bersuci yaitu cebok menggunakan air. Biqala al-musannif rahimahullahu taala, beliau mengatakan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma. Maka kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau memasuki al-khala, memasuki tempat buang hajat, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi, kata Anas, saya dan anak yang seumuran dengan saya membawakan idawatan min ma, sebuah tempat atau ember yang berisi air, wa anazah. Anazah itu maknanya dia tombak kecil. Fayastanji bil ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istinja atau cebok dengan menggunakan air. Maka di sini al-anazah kata beliau al-harbah as-saghirah, tombak yang kecil. Kemudian terkait dengan hadis ini, maka hadis ini dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukhari. Beliau masukkan dalam Kitabul Wudu, di antaranya dalam bab al-istinja bil ma, cebok atau istinja dengan menggunakan air. Ini dengan menggunakan air. Demikian juga beliau sebutkan di bab-bab yang lain, di antaranya bab man hamila ma'ahu al-ma' li tuhurihi, orang yang membawakan air untuk bersuci. Demikian juga hamlul anazah ma'al ma' fil istinja, bab membawa tombak kecil dengan air ketika istinja. Demikian juga hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahih beliau. Dalam Kitabut Thaharah beliau masukkan dalam bab al-istinja bil ma' minat tabarruz. Jadi hukum istinja atau bab terkait istinja menggunakan air setelah buang air. Jadi setelah buang air besar. Maka secara umum hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum istinja menggunakan air. Jadi tentang hukum istinja menggunakan air. Maka di dalam hadis ini Anas bin Malik beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yadkhulul khala. Apa itu khala? Al-khala kata para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Al-Hilali, al-makanul khali, tempat yang sepi, tempat yang sunyi, al-mu'addu liqada'il hajah, yang memang disiapkan untuk buang hajat, fil fadha. Jadi di tanah terbuka. Kalau di zaman Nabi berarti di padang pasir. Jadi kalau Nabi, demikian juga para sahabat, mereka ingin buang hajat,
maka mereka menjauh dari manusia, mencari tempat yang sepi. Jadi al-khali, yang sepi, al-mu'addu liqada'il hajat. Tempat ini memang diperuntukkan untuk buang hajat. Kemudian al-gulam itu maknanya ad-dakar al-mumayyiz hatta yablugha, anak kecil yang sudah tamyiz, yaitu sekitar umur 7 tahun hingga balik. Ini kata Syekh Salim itu disebut dengan al-gulam. Kemudian al-idawah, yang dimaksud dengan al-idawah di sini adalah inaun shaghir, wadah kecil, yusna'u minajil, yang terbuat dari kulit. Jadi Anas dan anak kecil yang seumuran beliau sudah tamyiz ya, sampai usia balik, ini disebut dengan gulam, membawakan untuk Nabi, mungkin kalau bahasa kita ember kecil yang berisi air, itu disebut dengan idawah. Jadi dia inaun shaghirun yusna'u minal jil. Jadi wadah kecil yang terbuat dari kulit, yahmilu fihi alma, digunakan untuk membawa air. Adapun al-anazah, jadi al-anazah maka ini ason aksaru minar ramhi. Dia semacam tongkat yang lebih pendek dibandingkan dengan anak panah, dan ini memiliki gigi, atau dalam bahasa kita al-harbah al-qasirah, jadi tombak tapi ukurannya pendek ataupun kecil. Itu disebut dengan al-anazah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang yahdumun Nabi, jadi berkhidmah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza kharajan nabiyyu li hajati, apabila Nabi keluar dari rumah untuk menunaikan hajat beliau, yahmilu huwa wa gulamun ma'ahu idawatan, maka Anas dan anak kecil yang seumuran beliau membawakan idawah, membawakan seember air, ya, idawatan fihama wa anazah, demikian juga tombak kecil. Fayastanji an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ma'il ladzi fil idawah, maka Nabi istinja dengan air yang dibawakan oleh Anas tadi, yang dia berada pada al-idawah. Wa ammal anazah, adapun kenapa Nabi membawa tombak kecil, maka fayahmiluha Anas liyarkuzaha amaman Nabi inda sholat. Jadi tujuannya digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sutra. Jadi litakuna sutrotan lahu, ditancapkan di depan Nabi, tujuannya sebagai sutra ketika beliau ingin sholat. Wa rubbama istamalaha fi hajatin ukhra ghaira shalah, boleh jadi juga digunakan untuk keperluan yang lain selain sholat. Maka Nabi itu kebiasaan beliau kalau buang hajat, maka kata Anas ini disebutkan beliau membawa anazah, tombak yang ukurannya kecil. Demikian juga idawah dibawakan oleh Anas. Tujuannya membawa anazah tadi, ketika beliau ingin sholat, maka beliau tancapkan di hadapan beliau sebagai sutroh. Karena Nabi katakan, la tusalli illa ila sutratin, janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke sutroh. Maka sutroh menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah, dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan wajib, ya, karena Nabi larang seorang dia sholat melainkan menghadap ke sutroh. Maka kalau kita sholat hendaknya menghadap ke sutroh, baik itu sutroh berupa dinding, ya, atau berupa tembok, atau berupa tiang, atau orang, atau yang lain. Intinya mendekat ke tempat sujud kita. Jadi jangan menjauh dari tempat sujud. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan Nabi, bahkan beliau membawa anazah. Salah satu fungsinya, kata para ulama, ketika beliau ingin sholat, maka ditancapkan di depan beliau, dan beliau sholat mendekat atau menghadap ke sutroh tadi. Jadi mendekat atau menghadap ke sutroh tadi. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam Mauridul Ahkam, Sarah Umdatul Ahkam, anazah yang dibawa oleh Nabi, maka ini merupakan hadiah dari Raja Najasyi. Kata beliau,
Wa kana an-Najasyi ahdaha lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi dulu menghadiahkan anazah, tombak kecil, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana tuqama baina yadayhi idza kharaja ilal musalla. Maka beliau letakkan di hadapannya ketika beliau keluar dari rumah ingin melaksanakan sholat. Jadi digunakan sebagai sutroh tadi. Jadi digunakan sebagai sutroh tadi. Kemudian faedah yang bisa kita ambil atau kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Salim bin Al-Hilali, fadilatu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu bihidmatihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Anas bin Malik. Beliau adalah orang yang sangat berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan Anas bin Malik, beliau salah seorang sahabat yang memiliki khidmah besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak kecil beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bagaimana keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Umdatul Ahkam, maka beliau mengatakan wa Anas ibnu Malik huwa khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik merupakan pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bin Nadhr, jadi khadaman Nabi mundu qadama al-Madinah. Jadi mundu qadimal Madinah ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas ini berkhidmah, membantu Nabi, melayani Nabi sejak Nabi tiba di kota Madinah hingga meninggal dunia. Maka khadamahu asrosinin. Anas ini menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Wa kana saghirusin radhiyallahu taala anhu. Ketika itu umur beliau masih sangat kecil. Ja'at bihi ummuh ila Rasul, maka ibunya Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan ibunya Anas mengatakan, hada Anas yahdumuka. Ini Anas wahai Nabi, maka dia ingin berkhidmah kepadamu. Maka faqabbalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang diberikan oleh ibunya Anas. Jadi Anas ini memang ibunya datang menemui Nabi ketika Nabi tiba di Madinah. Sama ibunya memang dia disiapkan untuk membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mulia dengan berkhidmat kepada Nabi. Demikian juga ta'allama minar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ilm al-ghazir. Beliau belajar dari Nabi ilmu yang banyak. Wada'alahu ar-Rasul, sehingga Nabi doakan kepada Anas bitulil umur, panjang umur. Wa kathratal aulad, demikian juga wa kathratil aulad, memiliki banyak anak. Wal jannah, punya banyak kebun. Wastajaballahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kabulkan doa Nabi untuk Anas. Wa a'ta Anasan umran tawilan fi ta'atillahi wal ibadah. Maka Allah berikan umur yang panjang kepada Anas, tidak sekedar umur yang panjang, tapi fi ta'atillahi wal ibadah. Umur yang panjang tersebut diisi dalam ketaatan kepada Allah dan ibadah. Zada alal mi'ah, umur beliau lebih dari 100 tahun. Wa a'ta'uhu minal aulad al-adad al-kathir. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah berikan kepada Anas anak yang jumlahnya banyak. Hatta annahum qalu, bahkan para ulama katakan, balagu mi'atan wa thamanina mauludan lahu. Anak beliau lebih dari 180 orang. Istrinya berapa enggak tahu ya. Tapi anaknya banyak ya. 180 ya. Mi'atan wa thamanin. Anak antum berapa ya? Anaknya 3 aja udah ya Allah ya kan. Ini anaknya 180, berapa kesebelasan, berapa tim kalau laki-laki itu. Maka semua tim Piala Dunia sudah masuk deh kalau dia semuanya anaknya laki-laki ya. Intinya, maka Allah kabulkan doa Nabi SAW kepada Anas.
maka mendoakan atau kita berdoa minta umur yang panjang itu boleh, namun ditambahi dalam ketaatan. Jadi kita minta umur yang panjang tapi diisi dengan ketaatan. Oleh karena itu kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik, orang yang panjang umurnya, demikian juga bagus amalannya. Maka Anas bin Malik umurnya lebih dari 100 tahun, dikaruniai anak yang banyak, dan semuanya kulluhum ya'budunallah, semuanya beribadah kepada Allah. Wa yadhkurunallaha bi barakah da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya karena keberkahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena keberkahan doa beliau. Maka ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang berikutnya, yakni faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah, istihdamul makan al-mu'addu liqada'il hajah inda iradati dzalik. Hendaknya seorang dia menyiapkan tempat khusus yang memang digunakan untuk buang hajat. Ya, kalau di zaman Nabi memang harus pergi dulu menjauh dari rumahnya menuju padang pasir yang sepi dari orang, buang hajat di situ. Walhamdulillah sekarang di zaman kita memang sudah ada yaitu al-makan al-mu'addu liqada'il hajah, tempat khusus yang memang disiapkan untuk buang hajat. Kemudian faedah berikutnya, al-ibti'ad an a'yunin nas inda qada'il hajah. Hendaknya seorang dia menjauh dari pandangan orang lain ketika buang hajat. Maka kenapa Nabi, demikian juga para sahabat ketika buang hajat dia harus menjauh, ya? Bahkan dari rumahnya harus menjauh, karena memang ketika seorang dia buang hajat hendaknya al-ibti'ad an a'yunin nas, dia menjauh dari pandangan manusia. In kana fil fadha, kalau di tempat terbuka. Adapun kalau sudah ada toilet khusus, ya tempat khusus, walhamdulillah tentu ini mudah bagi kita untuk melakukannya. Kemudian faedah berikutnya, at-tahaffud min an yangdura ilaihi ahadun. Ketika buang hajat hendaknya menjaga diri supaya tidak dilihat oleh orang lain, siapa saja. Demikian juga kita tidak melihat orang yang buang hajat. Kenapa? Li'anna an-nadhar ilal aurah muharram. Karena melihat aurat, ya, melihat aurat orang lain ini hukumnya haram. Jadi hukumnya haram, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak ada tempat khusus untuk buang hajat atau tempat yang disediakan ini adanya di al-fadha, di tempat terbuka, maka beliau menjauh. Jadi menjauh dari pandangan manusia. Kemudian faedah berikutnya, i'dadul muslim tuhurahu qabla an yakdiya hajatahu. Hendaknya seorang muslim menyiapkan tahurahu, air yang digunakan untuk cebok atau untuk membersihkan setelah buang hajat, qabla an yakdiya hajatahu, sebelum dia buang hajat. Li'alla yataju ilal qiyam li'ihdari, supaya dia tidak butuh untuk bantuan orang lain untuk mendatangkannya. Ya, sehingga dia tidak perlu setelah buang hajat baru nyari air, tidak demikian. Maka dia sudah siapkan terlebih dahulu. Dan ini walhamdulillah tempat kita juga mudah. Kemudian faedah berikutnya, al-ma'u muqaddamun 'alal hijarah fil istinja. Hadis ini dalil media air lebih didahulukan ketika istinja dibandingkan al-hijarah, dibandingkan batu atau media yang lain. Kalau tempat kita tisu, ya, atau yang semisalnya. Kenapa? Li'annahu yudhibu bin najasah wa atharoha bikhilafil hijarah. Karena media air lebih bisa menghilangkan benda najis, bekas najis, dibandingkan dengan batu atau yang lain. Oleh karena itu, dari sini para ulama membahas terkait urut-urutan yang paling utama ketika seorang dia istinja atau ketika seorang dia cebok. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan
hafidhahullahu ta'ala dalam Syarah Umdatul Ahkam bahwasanya urut-urutan yang paling sempurna saat orang dia buang hajat, maka fal ahwalu thalathah. Ada tiga. Ada tiga. Al-halatu al-kamilah, kondisi yang paling ideal, an yajma'a bainahuma, menggabungkan keduanya. Jadi pakai batu terlebih dahulu, kemudian pakai air. Al-halatu tsaniyah, yang kedua, an yasta'milal ma'. Jadi seorang dia istinja, cebok menggunakan media air. Kemudian al-halatu tsalitsatu an yastajmira bil ahjari faqat. Kondisi yang ketiga atau urutan yang ketiga, seorang dia istijmar, cebok menggunakan batu saja. Jadi menggunakan batu saja. Ini tiga urutan yang disebutkan oleh dalam hal ini oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Nanti insyaallah akan dibahas sedikit terkait dengan apakah memang dianjurkan seorang ketika dia cebok menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian dia menggunakan air. Tapi yang jelas ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Itu yang paling ideal, yang paling baik. Kemudian setelah itu baru air. Kalau ada air, pakai air terlebih dahulu. Kemudian faedah berikutnya, fihi raddun ala man mana'a at-tatahhur bil ma'. Hadis ini bantahan kepada orang yang dia melarang bersuci menggunakan air. Alasannya li'annahu mat'um. Air itu ya statusnya seperti makanan atau minuman. Maka dimakruhkan seorang dia istinja menggunakan air. Jadi dimakruhkan, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya istinja dengan menggunakan air. Namun pendapat yang kuat, ya boleh. Wong Nabi SAW juga melakukannya. Tapi paling tidak kita tahu ada sebagian ulama yang memakruhkannya. Namun ini pendapat yang kurang tepat. Yang tepat istinja menggunakan air hukumnya boleh. Bahkan ini termasuk media yang terbaik dalam menghilangkan najis. Termasuk media yang baik dalam menghilangkan najis. Kemudian faedah berikutnya, jawazu istihdamis sighar al-ahral fil khidmah. Hadis ini dalil bolehnya seorang dia meminta bantuan, meminta pelayanan anak kecil, anak yang masih kecil. Jadi as-sighar. Maka Nabi minta kepada Anas bin Malik, demikian juga sahabat beliau yang umurannya hampir sama, untuk membawakan idawah, yaitu wadah yang terbuat dari kulit berisi air, dan membawakan anazah ketika Nabi buang hajat. Maka dari sini gak apa-apa seorang dia minta tolong kepada anak kecil yang untuk membawakan sesuatu dan yang semisalnya, maka ini hukumnya dibolehkan. Dan faedah berikutnya, ihtiramu ahlil fadli was salah wa khidmatuhum wa aunuhum alal amril masru'. Memuliakan ahlul fadli was salah. Jadi orang yang punya keutamaan, orang yang punya kebaikan. Jadi para ulama misalkan, maka kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Wa khidmatuhum wa aunuhum, berkhidmah kepada mereka, membantu mereka alal amril masru', untuk perkara yang memang disyariatkan. Maka di sini Anas dan anak yang seumuran beliau berkhidmah kepada Nabi, membawakan yaitu air, demikian juga anazah yang memang diperlukan Nabi ketika beliau selesai buang hajat. Maka dari sini seorang hendaknya memuliakan, menghormati orang yang alim, ya, orang yang punya keutamaan, ya, orang yang baik, orang soleh, atau yang semisal dengan itu. Kemudian faedah berikutnya, khidmatul alim syarafun lil muta'allim. Jadi pelayanan kepada seorang alim itu kemuliaan bagi orang yang belajar. Jadi melayani al-alim, seorang berkhidmah kepada seorang yang alim, kepada para ulama, ini syarafun lil muta'allim. Ini bentuk memuliakan, ini bentuk satu yang mulia bagi orang yang belajar. Wa qad kana halus salaf bihadzal amri mashhurun mashhud, dan keadaan para ulama salaf
terkait masalah ini cukup terkenal dan bisa disaksikan. Bagaimana para ulama dulu berkhidmat kepada gurunya. Jadi berkhidmat kepada gurunya. Kemudian faedah berikutnya, ini faedah penting, ta'limul abna al-adab al-islamiyah. Hadis ini dalil hendaknya seorang dia mengajari anak-anak tentang adab Islam. Maka Nabi di antara tujuan beliau minta Anas membawakan idawah, jadi seember air, demikian juga anazah untuk Nabi siapkan untuk setelah beliau buang hajat, ngajari tentang adab Islam. Jadi adab ketika buang hajat harus menjauh dari manusia, ya. Maka di antaranya demikian, wa tarbiyatuhum 'alaiha, mentarbiyah, mendidik mereka di atas adab Islam. Maka terkait dengan pendidikan adab, maka ini sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka dulu, yaitu kalau Muhammad bin Sirin beliau seorang tabi'in, berarti di sini para sahabat dulu atau tabi'in yang beliau temui, yata'allamunal hadya, mereka mempelajari al-hadya. Al-hadya itu maknanya ada dua. Yang pertama adab, yang kedua at-thariqah, jalan. Dan yang diinginkan di sini al-hadya maknanya adab. Jadi mereka dulu para sahabat, para tabi'in mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi kalau kita belajar fikih atau belajar hadis itu kita semangat, demikian juga ketika mempelajari masalah adab, maka hendaknya seorang dia bersemangat. Jadi hendaknya seorang bersemangat. Maka ketika dikatakan kanu, mereka itu guru-guru dari Muhammad bin Sirin. Boleh jadi kalau mereka bertemu sahabat, yaitu mereka para sahabat atau kibarut tabi'in, ya, atau kibarut tabi'in, ini makna secara umum, atau disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau makna secara khusus, kalau itu disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, misalkan beliau mengatakan kanu yaf'alun atau kanu ya'murun, maka yang dimaksudkan adalah ashab Abdullah bin Mas'ud. Jadi para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka intinya bahwasanya adab ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Bahkan disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan in kana ar-rajul la yakhruju fi adabin yaksibuh as-sinin thumma sinin. Dulu orang itu safar. Orang itu melakukan perjalanan jauh, ya, keluar dari rumahnya fi adabin yaksibuh, untuk mencari adab, as-sinin thumma sinin, bertahun-tahun. Orang bertahun-tahun safar, ya, melalang buana, ya, pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. Mereka berguru, ya, di antaranya apa? Untuk mempelajari adab. Jadi untuk mempelajari adab. Maka ini adab ini suatu yang penting yang hendaknya seorang dia perhatian. Jadi hendaknya seorang dia perhatian. Oleh karena itu Habib bin Syahid atau Ibni Syahid rahimahullah beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya ishab al-fuqaha wal ulama. Wahai anakku, bertemanlah, bergaullah dengan para fuqaha dan ulama, ahli fikih dan para ulama. Wa ta'allam minhum, belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim, ambil adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Itu lebih aku sukai daripada engkau mendapatkan banyak hadis. Maka kita lihat di sini Habib bin Syahid beliau perintahkan kepada putranya untuk berteman, ya, menghadiri majelis para fuqaha, menghadiri majelis para ulama, belajar dari mereka. Tapi ingat, gak sekedar belajar ilmu, tapi wakhud min adabihim, ambil adab mereka. Dan apa yang beliau dapatkan dari putranya mempelajari adab itu lebih beliau sukai dibandingkan hadis. Jadi dibandingkan hadis. Maka sekali lagi ini menunjukkan bagaimana
perhatian para ulama dulu terkait dengan adab. Oleh karena itu ada dalam perjalanan hidup Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Maka suatu saat ibunya beliau memakaikan imamah, ya. Ibunya Anas bin Malik memakaikan imamah, atau kalau dalam bahasa kita masih kecil dipakaikan baju koko, ya, pakai sarung, pakai kopiah, ya kan? Kemudian mengatakan ibunya, ya bunayya idhab ila Rabi'ah, wahai anakku pergilah ke Rabi'ah, yaitu Rabi'ah ar-Ra'i, yaitu ahlul Madinah. Beliau termasuk ulama fikih ahli Madinah. Kata ibunya, fata'allam min adabi qabla ilmi. Belajarlah adabnya sebelum ilmunya. Jadi pelajari dulu adabnya Rabi'ah sebelum ilmunya. Maka ini pesan seorang ibu kepada putranya. Ini pesan seorang ibu kepada putranya. Maka ibu yang baik, maka dia mendukung untuk kebaikan anaknya. Di antaranya dipilihkan guru yang baik untuk anaknya. Belajar yang baik untuk anaknya. Guru yang benar-benar mengajarkan adab. Sehingga Imam Malik sendiri rahimahullahu ta'ala belum pernah mengatakan kepada sebagian pemuda Quraisy, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Maka ini semuanya menunjukkan bagaimana perhatian para ulama dulu terkait dengan masalah adab. Jadi terkait dengan masalah adab. Demikian juga ada sebagian ulama yang mengatakan kepada putranya, li anta allama baban minal adab ahabu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban minal ilm. Engkau mempelajari satu bab dalam masalah adab itu lebih aku sukai dibandingkan engkau mempelajari 70 bab dalam masalah ilmu. Maka sekedar pinter namun tidak punya adab, ya maka ilmunya ada, maklumat saja, namun dalam hal ini tentu kurang orang yang demikian. Kalau bukan seorang penuntut ilmu, kalau bahasa kita orang yang ngaji, ya, yang dia memiliki adab yang baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada rekan, teman, siapa lagi yang dia harus memiliki adab yang baik? Mau orang yang enggak ngaji? Ya tentu enggak. Maka ketika kita semakin belajar, harusnya ya semakin memiliki adab yang baik. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, nahnu ila katsiri minal adab ahwaju minna ila katsiri minal hadis. Kita ini lebih butuh kepada banyak adab dibandingkan dengan banyak hadis. Jadi kalau ilmu tersebar, alhamdulillah, namun terkait dengan adab kita ketika kita sudah ngaji, sudah berilmu, itu lebih penting. Ya, itu perkara yang enggak boleh diremehkan. Dan ketika dimutlakkan adab, tentu di sana akhlak yang luhur, ya, akhlaknya yang baik. Jadi akhlak yang baik. Maka sekali lagi, ketika ada misalkan kajian masalah adab, jadi masalah akhlak, terutama ada bagi seorang penuntut ilmu, baik untuk dirinya sendiri, kepada gurunya, ya, kepada temannya, maka hendaknya seorang dia semangat untuk menghadirinya, mempelajarinya, sehingga ilmunya itu Allah berkahi. Karena ilmu itu bukan jam'ul maklumat, ya, sekedar mengumpulkan informasi, bukan. Tapi ilmu itu memang, oleh karena itu sebagian ulama katakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan faham ilmu. Maknanya ada dua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, apabila seorang dia punya adab, maka gurunya tahu, oh ini murid yang baik, punya adab, ini yang gak baik, pecicilan, ya, gak benar, ya. Maka gurunya ketika ngajar tentu dia akan benar-benar mengajar dengan hati kepada murid yang memang punya adab. Kalau tanya dia akan jawab dengan hatinya, bahkan boleh jadi faedah-faedah ilmu dia akan berikan kepadanya. Yang ini gak akan diberikan kepada seorang murid yang gak punya adab. Sehingga ini salah satu makna bil adab tafhamul ilma. Dengan adab engkau faham ilmu. Yang kedua, ilmu itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu warisan para nabi. Sebagaimana nabi itu orang-orang pilihan, maka orang-orang yang dia benar-benar punya ilmu yang bermanfaat juga orang pilihan.
Dan di antara orang yang Allah pilih, orang yang punya adab. Kalau orang dia punya adab yang baik, maka Allah akan bukakan ilmu kepadanya. Ya, meskipun boleh jadi, ya biasa-biasa saja kecerdasannya, akan tapi dengan adabnya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan ilmu kepadanya. Sehingga di sini faedah yang penting, ta'limul abna al-adab al-islamiyah. Jadi hendaknya seorang dia mengajari anak-anaknya adab Islam, wa tarbiyatuhum 'alaiha, mendidik mereka di atas adab Islam. Di atas adab Islam. Kemudian faedah yang lain di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Mauridul Afham, beliau katakan jawazu al-iktisar alal istinja' bil ma'. Hadis ini dalil bolehnya seorang ketika cebok istinja cukup dengan air. Walau lam yataqaddam dalika al-istijmar atau istijmaru bil ahjar wa nahwiha, meskipun sebelumnya dia tidak menggunakan batu atau media yang lain. Wal iktisaru alal ma' arjah minal iktisar alal hajar. Maka cebok menggunakan media air ini arjah, lebih baik dibandingkan cebok dengan menggunakan batu. Kenapa? Li'annahu yuzilu ainan najasah wa atharoha. Karena cebok menggunakan media air bisa menghilangkan benda najis dan bekasnya. Adapun al-hajar yuzilul ain dunal athar. Dia memang menghilangkan benda najis, namun bekasnya boleh jadi masih ada. Jadi bekasnya boleh jadi masih ada. Lakinnahu ma'fun anhu. Namun itu dimaafkan. Ketika memang seorang dia tidak mendapati air, ya, cebok adanya media batu atau tisu, maka ainul najasah, jadi benda najisnya hilang namun masih ada bekasnya, maka ini ma'fun anhu, dimaafkan. Beda halnya ketika media yang digunakan cebok adalah air, maka potensi untuk bersih itu lebih besar. Jadi dia lebih bisa membersihkan tidak sekedar ainun najasah, namun juga atharoha, bekas dari najis tadi. Jadi bekas dari najis tadi. Kemudian faedah berikutnya, jawazu al-isti'anah bil ghair fi wasaili tuharah. Hadis ini dalil bolehnya seorang minta tolong kepada orang lain ketika fi wasaili tuharah, dalam sarana yang digunakan untuk bersuci, untuk bawakan air atau yang semisalnya. Kemudian ada khilaf di kalangan para ulama, tadi sudah disinggung. Yang pertama, al-istinja'u bil ma', bersuci atau cebok dengan air. Naqala an ba'di ahlil ilmi adamu al-istinja'i bil ma'. Dinukil dari sebagian ulama, kata Syekh Salim bin Al-Hilali, tidak bolehnya istinja menggunakan air. Wahwa mardud, maka ini pendapat yang tertolak, li'anna sunnata dallat alal istinja'i bil ma' lima fi hadal hadis, karena ternyata sunnah menunjukkan adanya istinja atau cebok menggunakan air sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari beliau membuat bab, judul bab al-istinja'u bil ma'. Jadi istinja menggunakan air. Jadi istinja menggunakan air. Maka dinukil memang sebagian ulama tidak membolehkan, tapi pendapat yang kuat ini hukumnya boleh. Bahkan tadi kalau kata Syekh Salim, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, demikian juga Syekh Soleh Al-Fauzan, maka ini lebih baik dibandingkan seorang dia istijmar, cebok menggunakan batu atau media lain selain air. Kemudian al-jam'u bainal ma' wal hijar. Tadi disinggung, apakah dianjurkan seorang dia al-jam'u bainal ma' wal hijar, menggabungkan media batu dengan air ketika cebok. Za'ama ba'du ahlil ilm, maka kata Syekh Salim bin Al-Hilali, sebagian ulama menyangka annahu la yajuzu al-istinja bil hijarah ma'a wujudil ma'. Tidak boleh seorang dia bersuci atau cebok menggunakan batu ketika ada air. Wa fi muqabilih, dan kebalikannya, dahaba ba'du ahlil ilmi, sebagian ulama berpendapat annal afdal al-hajar, yang utama dalam istinja medianya adalah batu.
Ini medianya adalah batu. Kemudian qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, falladhi alaihi al-jamahir minas salaf wal khalaf. Pendapat yang dipegangi oleh jumhur ulama baik dari kalangan salaf ataupun khalaf, wa ajma'a alaihi ahlul fatwa min a'immatil amsar, dan yang disepakati oleh para ulama yang memang mengeluarkan fatwa, annal afdal al-jam, yang utama menggabungkan media air dan batu. An yajma'a bainal ma' wal hajar, yaitu menggabungkan antara media air dan batu. Fayasta'milu al-hajar awalan, ketika seorang cebok pertama menggunakan batu, litakfifin najasah, untuk takfif an najasah, meringankan najisah kalau dihilangkan dengan batu tentu lebih ringan. Wa takillu mubasharatuha biyad, demikian juga tangannya tidak langsung menyentuh benda najis. Tsumma yasta'milul ma, kemudian baru menggunakan air. Fa in arada al-iktisar ala ahadihima jaza al-iktisar ala ayyihima sya'a. Namun kalau seorang dia ingin mencukupkan dari salah satu dari keduanya, baik dengan media batu saja atau air saja, maka kata Imam Nawawi, jaza al-iktisar ala ayyihima sya'a. Boleh baginya mencukupkan dari salah satu keduanya sesuai apa yang dia inginkan. Sawa'un wajadal akhar aw lam yajidhu. Sama saja apakah dia mendapati media yang lain atau tidak. Misal ada air sama selain air, ada air sama tisu. Kita pakai tisu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Kemudian kita pakai air, enggak pakai tisu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fayajuzu al-iktisaru ala hajar ma'a wujudil ma'. Maka boleh seorang cebok dengan batu meskipun ada air. Wa yajuzu aksuhu, demikian juga kebalikannya boleh. Ketika seorang cukupkan dengan air meskipun ada batu. Fa in iktasara ala ahadihima, apabila seorang dia mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, maka fal ma'u afdalu minal hajar. Air itu lebih utama dibandingkan batu. Maka media yang digunakan untuk membersihkan najis, yaitu untuk cebok, itu air afdalu minal hajar, lebih utama, lebih baik dibandingkan batu. Kenapa? Li'annal ma' yutahiru al-makhal toharatan hakikiyatan, karena air ini bisa membersihkan tempat keluarnya najis secara hakiki. Wa ammal hajar, adapun batu, fala yudhiruhu, tidak mungkin bisa membersihkannya secara hakiki. Artinya ada atharnya. Mungkin ainun najasah hilang, maka statusnya hanya yukhafifun najasah. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi, kalau seorang cebok menggunakan batu atau media selain air itu hanya takhfifun najasah, meringankan najis. Wa yubihu shalah ma'an najasah al-ma'fu anha, dan membolehkan sholat meskipun ada bekas najis yang itu ma'fu, dimaafkan. Jadi ada atharnya. Ini ada atharnya. Kemudian tadi beliau berpendapat yang utama adalah menggabungnya. Kemudian komentar dari Syekh Salim bin Al-Hilali, qultu, aku katakan, hadal jam'u bainal ma'i wal hijarah la dalila alaihi. Menggabungkan antara air dan batu dalam cebok, la dalila alaih, tidak ada dalilnya. Artinya ketika beliau mengatakan la dalila alaih, bukan berarti tidak ada dalilnya. Boleh jadi ada dalilnya, namun menurut beliau dalilnya ini bisa jadi dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil atau tidak menunjukkan demikian. Kama fassalahu Syekhuna Al-Albani rahimahullah fi Tamamil Minnah, sebagaimana yang dirinci atau disebutkan secara rinci oleh guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam Tamamul Minnah. Maka dalam Tamamul Minnah Syekh Albani beliau mengatakan, al-jam'u bainal ma'i wal hijara fil istinja lam yasiha anhu sallallahu alaihi wasallam. Menggabungkan antara air dan batu ketika cebok ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak valid. Fa'asa ayyakunal qawlu bil jam'i minal guluwi fiddin. Maka aku khawatir
pendapat yang mengatakan menjamak, menggabungkan antara air dan batu untuk cebok termasuk al-ghulu fiddin, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam agama. Kenapa? Li'anna hadyahu al-iktifa bi ahadihima, karena petunjuk Nabi mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Dan beliau katakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya ahlu Quba, yakni penduduk Quba, mereka menjamak atau menggabungkan antara air dan batu ketika turun firman Allah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, maka ada rijalun, sekumpulan orang yang mereka suka untuk bersuci. Maka kata Syekh Albani, hadis yang menjelaskan penduduk Quba mereka ketika bersuci menggabungkan dua media, air dan batu, fadhaiful isnad, maka isnadnya atau sanadnya dhaif, la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Dha'afahu an-Nawawi wal Hafidz wa ghairuhuma. Demikian juga didhaifkan oleh Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ulama hadis selain keduanya. Jadi selain keduanya. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait status hukum ketika cebok menggabungkan antara air dan batu atau media yang lain. Kalau tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maka ini yang terbaik. Karena memang inilah realita dari pendapat mayoritas para ulama, terlepas dari hadis yang digunakan dhaif ataupun valid ataupun tidak, mereka berpendapat bahwasanya ini yang terbaik. Adapun kalau pendapat Syekh Albani, ini fihi nadhar, perlu ditinjau ulang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit atau langsung tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, jadi ada pertanyaan, tadi disampaikan bahwasanya ketika seorang dia istijmar, cebok dengan menggunakan media selain air, katakanlah batu, maka minimal 3 kali usapan. Jadi bukan 3 batu tapi 3 kali usapan. Kalau batunya dia segi 4, ada 3 sisi atau 4 sisi yang digunakan, bisa digunakan untuk menghilangkan ainun najasa, jadi benda najis. 1 pakai usapan pertama, kedua, ketiga. Kalau masih belum hilang, belum bersih, maka ditambahkan 2. Keempat sudah bersih, tambah 1. Intinya ganjil. Jadi yang kelima. Kemudian seandainya itu masih ada baunya, inilah ma'fu. Seandainya masih ada athar atau bekas sedikit, sudah itu maka itulah yang dimaafkan. Oleh karena itu tadi kalau pendapat Imam Nawawi, istijmar itu takhfif an-najasah. Dia meringankan najis dan seorang boleh sholat dengan itu dan dimaafkan. Beda halnya ketika menggunakan air, memang harus bersih, apalagi airnya banyak. Artinya airnya itu mencukupi, maka ya paling enggak athar najasanya juga hilang. Kalau sekarang bahkan baunya juga hilang. Allah alam bisa. Adapun parameternya seperti apa dikatakan ini, ya paling tidak tadi ya. Kalau media yang kita gunakan batu, intinya tidak boleh kurang dari 3 usapan. Sekali usapan bersih, ya nggak boleh, tetap tambah 2 dan ketiga. Kalau ketiga belum bersih, keempat bersih, tambah lagi 1, kelima. Demikian seterusnya. Jadi minimal 3 kali usapan atau 3 batu yang digunakan untuk mengusapnya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, tisu juga sama. Dan disyaratkan media yang digunakan ini munki, artinya bisa membersihkan. Punya daya serap, ya, demikian. Maka tidak setiap media juga boleh digunakan untuk ini. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bentar. Ya, silakan. Ya, tetap sah. Maka beda antara memegang benda najis tidak membatalkan wudhu. Nah, ini perlu difahami. Jadi kalau orang dia sudah berwudhu, maka nggak ada termasuk pembatal wudhu memegang benda najis. Terus gimana kalau memegang benda najis? Ya dibersihkan najisnya, tapi status wudhunya dia tidak batal. Kecuali kita yang keluar najis sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan anak kita, ya, maka dalam hal ini kita nyeboki anak kita, maka memegang benda najis tidak membatalkan wudhu. Kecuali kita pegang kemaluannya. Kalau kita memegang kemaluannya, maka kata Nabi, man masadakarahu faliyatawaddo. Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Apakah itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, maka hendaknya dia berwudu. Dalam rangka ya kehati-hatian, maka dia berwudu. Tapi kalau kita nyebai anak kita tanpa memegang kemaluannya, maka sekali lagi memegang benda najis tidak membatalkan wudu. Jadi kewajiban kita hanya membersihkan najis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memegang kemaluannya, sebaiknya berwudu. Jadi sebaiknya berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Silakan. Iya. Ya, terkait dengan menutup kepala, pendapat sebagian ulama mengatakan memang dianjurkan dalam sholat. Ini termasuk bisa jadi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, gunakanlah pakaian perhiasan kalian ketika masuk ke dalam masjid. Ya, termasuk adab ketika seorang dia ingin sholat yang menutup kepala. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tergantung urf masyarakat setempat. Maka ada suatu negara mungkin sunnahnya sholat itu nggak pakai peci, justru buka peci, ya. Maka ketika kita di situ ya sunnahnya nggak menutup kepala. Oh, mau masuk ke toilet? Saya kira pas ke masjid. Jadi gimana? Nah. Jadi ketika masuk toilet sunnahnya memakai penutup kepala. Tapi kalau hadas besar, pecinya dibalik. Wallahualam, saya belum tahu akan hal ini, ya. Ini ilmu baru bagi saya. Saya belum tahu. Mungkin nanti ditanyakan ke ustadz yang lain terkait dengan hal ini. Tapi kalau sebatas ilmu saya yang dibaca-baca ketika adab masuk toilet, nggak ada yang demikian. Jadi nggak ada yang demikian. Mungkin ditanyakan saja bagi yang mengatakannya, dalilnya mana gitu. Kalau saya belum tahu terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah kencing. Iya, masalah kencing. Jadi seorang dia nggak perhatian, nah insya Allah kita akan bahas, ada juga di ini di Umdatul Ahkam terkait dengan hadis ini. Jadi terkait dengan hadis ini juga insya Allah akan kita bahas di antara yang menyebabkan adab kubur itu hadis Abdullah bin Abbas. Yaitu saya bacakan, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin, Nabi pernah melewati dua kuburan, faqala, kemudian Nabi katakan, innahuma la yu'adzaban. Jadi kedua penghuni kubur ini sekarang sedang diadab. Maka ini dalil Nabi terkadang diberitahukan perkara gaib oleh Allah. Kalau kita nggak bisa, jadi sedang diadab.
Yang kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau Nabi katakan innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidaklah diadab fi kabirin karena perkara besar menurut mereka, bukan menurut syariat. Amma ahaduhuma, yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, tidak menutup diri ketika kencing. Artinya kencing di tempat terbuka, salah satu maknanya. Atau yang kedua, tidak cebok setelah kencing. Al-baul di sini bukan al-ghaid ya, buang air besar, tapi buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Adapun yang kedua, dia suka namimah, suka ngadu domba kemana-mana ya, suka ngadu antara si fulan dan seterusnya. Maka ini khusus untuk la yastatiru minal baul. Bukan berarti ketika seorang nggak perhatian buang air besar juga nggak masuk hadis ini, bisa jadi malah lebih masuk ke dalam hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian ya yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat baik untuk saya dan antum semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.